Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tugas setan. Tugas setan. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Ya, santai saja. Nikmati dengan tenang dan jangan pakai emosi. Kata Cokro TV, ini bagi orang-orang yang punya logika sehat. Yang nggak punya logika sehat, skip saja. Ya, apa sih setan itu? Banyak ketika orang berkata setan, imajinasi kita liar, menghayalkan dan membayangkan sesuatu yang menyeramkan. Setan itu bertaring, terus perigainya menyeramkan dan bertanduk dengan berbagai macam ilustrasi yang menyeramkan. Padahal sebetulnya setan itu bukanlah sesuatu makhluk gaib atau makhluk halus di luar diri. Bukan sesuatu yang ada di luar diri, tapi di dalam diri kita sendiri. Setan itu bukan makhluk halus di luar diri, tapi makhluk halus yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu pikiran. Setan itu adalah nafsu benda. Nafsu amaroh itu adalah nafsu saitoniah. Nafsu daya rendah, paling rendah, itu adalah syaiton. Nah, tugas setan adalah menggoda. Jadi kalau benda yang ada di luar diri kita, misalnya seperti gelas, terus misalnya seperti cincin, apapun, pakaian, rumah, mobil, motor, benda-benda yang di luar diri kita, atau misalnya seperti alat-alat kopi, itu kan wujudnya benda. Tapi benda itu otomatis memiliki ruh. Di dalam setiap ruh benda ada ruh namanya ruh amaroh. Nah, ruh amaroh itulah yang disebut syaiton. Jadi setan itu adalah daya benda, ruh saitoniah, ruh benda. Yaitu di dalam diri kita adalah akal. Jadi meskipun akal itu disebutnya jin atau imajinasi, itu adalah daya benda. Karena pikiran tidak mampu memikirkan hal-hal di luar benda. Jadi kalau misalnya pikiran disuruh untuk membayangkan gajah, pasti terbayang gajah. Membayangkan patung Liberty, pasti terbayang patung Liberty. Membayangkan uang 100.000 rupiah, terbayang. Bahkan ketika disuruh untuk dilarang untuk memikirkan ular, sudah terbayang ular dalam gambaran pikiran. Jadi pikiran hanya mampu menangkap hal-hal yang memiliki bentuk atau kebendaan. Jadi pikiran itu imajinasinya terbatas kepada sifat hal yang memiliki bentuk. Tapi untuk menangkap sesuatu yang disebut dengan sifat atau misalnya rasa, itu nggak bisa pikiran itu. Pikiran hanya bisa menangkap imajinasinya itu kepada sesuatu yang berbentuk. Ketika pikiran disuruh untuk membayangkan angin, maka pikiran hanya mampu membayangkan benda-benda yang tertiup angin, seperti misalnya bendera tertiup angin, handuk, daun, kertas, dan lain sebagainya. Artinya, daya pikir manusia
terbatas kepada hal-hal yang memiliki bentuk. Sehingga ketika berbicara tentang ketuhanan dalam format akal pikiran yang dipelajari, otomatis pasti membutuhkan sosok ulama sebagai penasehatnya yang menyampaikan, membutuhkan sosok arah atau kiblat, membutuhkan tulisan yang bisa dilihat dan dihafal oleh pikiran. Nah, jadi pikiran ketika berbicara ketuhanan sebetulnya bukan tentang ketuhanan, tapi tentang wujud-wujud yang bisa ditangkap oleh pikiran. Padahal wujud itu belum tentu Tuhan. Tuhan tidak berwujud, tapi dia bisa menjelma kepada wujud apapun yang ada di alam semesta ini. Tapi bukan berarti yang berwujud itu adalah Tuhan. Bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Seperti ini. Listrik bukanlah wujud. Makanya listrik disebutnya satuan daya. Tapi listrik bisa mengalir kepada wujud kabel. Karena kabel itu terlihat. Ada apa? Ada ininya, kabel itu ada kawatnya. Kawat apa namanya? Disebutnya mau besi atau mau tembaga gitu kan. Jadi ada wujudnya, kelihatan. Tapi yang terlihat kabel itu bukan listrik. Dia hanya penghantar listrik. Sama seperti manusia, Nabi, Rasul, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu penghantar Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan. Ya, Nabi Isa penghantar Tuhan. Tuhan bisa menjelma ke dalam diri manusia, maka disebutlah nabi, menyampaikan wahyu, menyampaikan berita-berita dari Tuhan. Tapi bukan berarti mereka itu Tuhan, yang mana kita harus menyembah sosoknya. Nah, dalam keyakinan beragama, orang-orang itu masih membutuhkan sosok panutan, sosok kabel. Sehingga orang memuja kabelnya, memuja konektornya. Nah, ibaratnya Nabi itu kurir yang menyampaikan berita dari Tuhan. Tapi tetap manusia itu dalam dunia syaitonia, harusnya kurir itu hanya menyampaikan pesan dari pengirimnya misalnya Tuhan. Tapi kenapa banyak manusia di zaman sekarang malah memuja kurirnya, malah menyembah kabelnya? Jadi saya menyebutnya kalau masih beragama itu adalah para pemuja kabel, para penyembah kabel. Harusnya kita mampu mengkoneksi diri kita, mengkoneksi kabel yang ada di dalam diri kita. Kabelnya itu ibaratnya lah jiwa, untuk terhubung langsung dengan Tuhan. Tidak perlu menyembah kabelnya. Justru kabel kita yang harus dikoneksi langsung kepada Tuhan. Nah, dalam dunia syaitonia, dia masih perlu membutuhkan sosok panutan, membutuhkan tulisan kitab, petunjuknya, membutuhkan ulama, kiai ataupun ustadz untuk menyampaikannya. Tapi mereka menyembah perantara-perantara tersebut. Nah, sehingga orang-orang yang sudah merasa berilmu, tapi dari katanya, dari kitab, dari tulisan, dari kiai, dari orang lain, sifatnya dalam pikirannya selalu ingin mengajak orang lain supaya sepaham dengannya. Nah, tanpa disadari itulah tugas setan. Jadi tugas setan yang selalu memikirkan orang lain. Jadi ketika Anda masih memikirkan benar dan salahnya orang lain, itu berarti masih daya syaitonia menguasai diri kita. Jadi kalau misalnya daya syaitoniahnya udah melemah dan sudah terkendali karena Anda sering menyerahkan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan membuat Anda bisa mengendalikan nafsu Anda sendiri. Kalau untuk mengendalikan nafsu secara pribadi, saya juga nggak bisa. Karena nggak ada satupun manusia yang bisa mengendalikan nafsunya. Karena ketika saya berbicara pun ini menggunakan nafsu. Ketika saya bikin video pun itu nafsu. Tapi nafsu yang terkendali, nafsu mutmainah, itu jelas adalah sebuah given, anugerah
Karena tidak ada satupun yang bisa mengendalikannya kecuali diserahkan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengendalikannya untuk kita. Nah, tapi ketika kita masih merasa riskan, masih merasa memikirkan orang lain, maka disitulah peran syaitan. Jadi syaitan itu adalah pikiran Anda sendiri. Ketika masih memikirkan benar dan salah orang lain. Sedangkan dalam kabel koneksi yang nyambung dengan Tuhan, dengan energi Tuhan, maka dia akan benar tanpa harus menyalahkan. Menang tanpa harus mengalahkan. Tinggi tanpa harus merendahkan. Jadi tidak perlu merendahkan, tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi ketika kita masih memikirkan kesalahan orang, membenarkan satu pihak, menyalahkan pihak lain, masih memihak, itu berarti daya syaitan masih mempengaruhi pola pikirnya. Harusnya pola pikir diubah dengan jiwa yang mengubah pola pikir, bukan pola pikir yang justru mengubah jiwa, sehingga kenyataan pun yang ada saat ini adalah kenyataan yang sesuai dengan pola pikirnya, kenyataan yang diciptakan oleh pola pikirnya. Padahal kenyataan yang diciptakan oleh pola pikir adalah fata morgana dan tipuan setan. Jadi kalau Anda ingin tahu tipu muslihat setan adalah ketika Anda masih memandang kenyataan dunia dengan pola pikir dan wawasan. Jadi ketika Anda melihat suatu kondisi apapun yang terjadi menurut wawasan dan pemahaman Anda, maka berarti Anda masih tertipu oleh daya syaitonnya. Karena masih memihak. Nah, kalau kita menggunakan rasa, kalau kita menggunakan jiwa yang berserah diri, tidak menggunakan pikiran, maka kita tidak akan memihak. Ketika Anda masih memihak, contohnya misalnya seperti memihak Israel atau memihak Palestina, ketika ada pemihakan berarti itu masih menggunakan nalar pikiran, masih menggunakan godaan setan. Sehingga godaan setan itu memang selalu menggoda dan mengajak orang lain agar seragam menurut cara berpikirnya. Sehingga dunia atau kenyataan pun dilihat menurut pola pikirnya. Nah, ini tugas setan. Lalu apa bisa kita menyalahkan setan? Ya nggak bisa, karena setan itu kan pikiran. Diciptakan oleh Tuhan, memang tugasnya untuk menggoda. Kalau kita menyalahkan, lah justru kita sendiri yang salah. Karena memang tidak mungkin orang mencapai tingkat kesabaran yang tinggi dan memiliki level bertingkat kalau tidak ada pengujinya. Nah, pengujinya itu adalah pikiran Anda sendiri. Jadi yang meningkatkan level iman Anda, yang meningkatkan level pengetahuan Anda, yang meningkatkan level penyerahan diri Anda adalah pikiran Anda sendiri. Jadi kalau dihilangkan salah, pikiran itu dikosongkan ya apalagi salah. Nggak ada manusia yang bisa mengosongkan pikiran. Kalau dimatikan pikiran ya Anda berarti bukan manusia. Nah, disitulah ujiannya menjadi manusia, menguji diri. Pikiran inilah yang selalu menguji diri kita. Nah, makanya ketika Anda melihat konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, jangan melihat sebelah mata. Jangan memandang dari sebelah mata hanya karena Anda beragama Islam atau lain sebagainya, lalu Anda memihak Palestina atau misalnya memihak Israel. Karena kita harus melihat dulu sejarahnya. Nah, saya melihat antara Palestina dengan Israel tidak berarti harus memihak kepada Israel ataupun memihak kepada Palestina, tapi saya melihat kepada sejarah yang terjadi puluhan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Memang dari dulu yang namanya Palestina itu udah ada. Palestina itu bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum ada agama Islam, Palestina itu sudah ada. Jadi jangan Anda menyangkut pautkan masalah Palestina dengan Israel, lalu Anda berpihak kepada salah satunya dikaitkan dengan agama dan Tuhan. Palestina itu sudah ada sejak sebelum agama Islam lahir.
ya kan, dengan kepercayaan apapun terserah, ada Samson Dalilah dan lain sebagainya. Nah, kemudian suatu saat Musa membawa budak-budak dari Mesir, ya, dari Afrika, kabur karena takut dibunuh, ya akhirnya mengalah lah gitu. Karena diserang sama Firaun, akhirnya melintasi benua negara melalui gurun pasir, dan karena siangnya panas akhirnya berjalannya di malam hari. Maka disebutlah Israel. Isra itu berjalan, Lail, ilnya itu Lail. Jadi Israel itu adalah para pejalan malam, para orang-orang yang berjalan di malam hari. Nah, Musa saja menyelamatkan kaum Israel itu, Bani Israel, dari Mesir ke Filistin. Ketika nyampe di Filistin, tidak punya tempat sebetulnya. Memang yang namanya orang Israel itu tidak punya tempat. Lalu ketika datang ke orang Filistin, nah di sana kan belum ada negara juga di Filistin itu. Sampai sekarang juga belum ada negara, belum ada susunan. Masih berupa suku-suku primitif begitu. Orang-orang pemuka sukunya bilang, ya Musa silahkan tinggal di situ, tapi di lembah yang gersang. Dan harus bayar upeti. Akhirnya terjadilah perjanjian di antara mereka dan orang-orang Israel waktu itu bekerja keras menanam buah tin, menanam pohon tin, menanam pohon kurma dan lain sebagainya. Lalu mereka tumbuh pesat, tapi mereka selalu bayar upeti awalnya ke Filistin sampai 50 tahun. Nah, setelah lunas, akhirnya Israel merdeka. Lalu mereka membangun susunan negara. Ada menterinya, ada presidennya, ada pejabatnya dan lain sebagainya. Dan mereka dari hari semakin kukoh dan semakin kuat. Sampai akhirnya mereka merdeka dan membentuk negara sendiri, sehingga diakui oleh dunia bahwa Israel memang punya susunan dan tata negara. Bahkan kemajuannya mungkin lebih dari Jakarta. Melihat kota Tel Aviv itu sangat rapi, canggih, dan sudah modern. Sementara di Palestina itu sampai sekarang masih ada kubu-kubu. Masih antar satu kubu dengan kubu lain masih perang. Nah, sekarang kubu yang baru itu adalah Fatah dan Hamas. Dua kubu ini berbeda dan saling berperang, memperebutkan kekuasaan di Palestina itu sendiri. Padahal kubu ini saudara. Yang Hamas garis keras, yang Fatah ibaratnya demokrasinya. Ibaratnya kayak kemarin lah, misalnya Fatah itu PDI atau misalnya Golkar atau misalnya PKS-nya garis yang demokrasi lewat birokrasi, sedangkan kalau Hamas itu ibaratnya EPI atau HTI atau negara iming-iming NI, itu garis keras yang ingin menguasai Palestina. Nah, di dalam tubuh Palestina pun perang sebetulnya antar saudara. Sedangkan Israel sudah berkembang pesat dan mereka iri melihat perkembangan yang terjadi pada orang-orang Israel. Akhirnya mereka ingin merebut kembali tanah Israel, meskipun mereka pendatang. Nah, untuk menganalogikan tentang kejadian itu adalah analoginya seperti contohnya Madura ataupun kemarin tuh suku Jawa yang merantau ke Aceh. Tapi ketika di Aceh mereka berkembang karena ulet, mau bekerja keras. Akhirnya orang-orang Madura, orang-orang Jawa di Aceh itu kan berkembang pesat. Sampai jadi bos kopi lah, bos sayuran dan sebagainya. Nah, orang Aceh yang malas, nggak mau bekerja, merasa dirinya yang punya tanah, akhirnya marah. Itu melihat orang-orang Jawa yang berkembang pesat di tanahnya sendiri. Akhirnya waktu itu pernah kejadian tragedi sengketa antara orang Aceh dengan orang Jawa, sampai orang Jawa banyak yang dibunuh lah waktu itu. Itu hanya kecemburuan sosial, bukan tentang agama. Karena di dalam negara Israel pun ada juga masjid, ada juga
orang patah yang diangkat menjadi anggota parlemen di pemerintahan Israel, bahkan diberi kedudukan di pemerintahan Israel dan memiliki hak suara di pemerintahan Israel. Itu kan negara, bukan tentang agama. Nah, kemarin yang terjadi pun, setiap konflik pun bukan tentang agama, tapi tentang konflik wilayah dan batas. Kemarin juga ada satu gunung diperebutkan, satu bukit gitu. Tapi sudah terjadi damai gitu. Bahkan mungkin Israel akan menyerahkan tanah yang disengketakan melalui birokrasi patah. Tapi ternyata Hamas malah meluncurkan nuklir duluan. Nah, lalu ketika Israel menyerang balik, Hamas menggunakan anak kecil dan ibu-ibu dan rakyat yang tak berdosa. Kalau Israel kan nggak tahu, namanya perang kan nggak tahu siapa yang dituju. Bahkan ketika Hamas menyerang ke Israel pun bisa jadi kan rudalnya Hamas itu kena sama orang Muslim yang tinggal di Israel. Kan di Israel juga nggak semuanya penduduk Yahudi, bro. Itu negara, bukan tentang agama. Nah, di tentara Israel juga banyak yang Muslim. Lagi pula di tengah kota Tel Aviv itu juga ada gereja, ada masjid juga. Itu negara, bukan tentang agama. Tapi ketika pikiran kita memihak kepada salah satunya, maka disitulah godaan setan yang sesungguhnya. Jadi godaan setan adalah ketika pikiran memihak. Maka ketika melihat suatu berita, kita harus melihatnya dari dua sisi. Jangan hanya dari satu sisi. Anggaplah misalnya TNI mengumpamakan tentara Israel itu TNI. Sedangkan Hamas itu kaum pemberontak yang ingin merdeka dan ingin berkuasa, ibaratnya GAM. Nah, TNI kan ke Aceh untuk melakukan perdamaian lah istilahnya, supaya daerah Aceh aman. Tiba-tiba GAM menyerang. Nah, ketika TNI mau menyerang GAM bersembunyi di balik rakyat dan anak-anak. Kalau misalnya ditembaki sama TNI, terjadi perang karena GAM menyerang duluan, terus TNI menyerang balik, terus ada peluru TNI yang akhirnya terpaksa menyasar, misalnya sasaran ke anak kecil atau ke ibu-ibu. Nah, kalau itu diberitakan oleh orang-orang GAM, dipiralkan, mungkin Arab Saudi, Turki, terus negara-negara Islam lainnya akan mendukung GAM. Hanya sayangnya dan untungnya GAM tidak punya kemampuan politik sampai ke arah itu. Coba kalau GAM punya kemampuan politik, misalnya orang-orang reformisnya seperti Hamas, kalau menyerang misalnya TNI, terus ketika TNI menyerang balik, divideoin gitu peluru-peluru TNI yang menyerang ke misalnya anak kecil atau ke ibu-ibu, karena GAM-nya itu bersembunyi di balik rakyat. Apakah itu kejahatan perang? Ya nggak tahu, kan namanya juga perang. Cuman Perdana Menteri Israel sendiri selalu bilang, saya tidak pernah membenci Palestina karena listrik, air yang ada di Palestina juga disuplai dari Israel. Yang saya nggak suka, katanya, cara Hamas menyerang kami, dan ketika terjadi serangan balik, mereka bersembunyi di balik rakyat. Orang tentara Israel mana tahu mana antara Hamas dengan rakyat, nggak tahu kan. Cuman ini Hamas ini selalu bersembunyi. Hamas itu ibaratnya GAM lah gitu. Itu perang antara wilayah kan, perang perebutan kekuasaan, bukan tentang agama. Nah, kenapa kita jadi ikut sehot membela Hamas, bukan Palestina sebetulnya. Rakyat Palestina itu hanya jadi korban. Bahkan ibaratnya kemiskinan yang ada di jalur Gaza itu memang sengaja dipelihara. Untuk apa? Untuk menarik simpati agar kocoran dana bantuan terus mengalir. Nah, kalau misalnya mereka dibantu, harusnya udah terbantu dari dulu juga. Kan ketika ada perang, yang pertama nyerang Hamas, terus Israel serang balik. Terus juga ketika ada korban, sumbangan triliunan dari seluruh negara ke Israel, tapi nggak mengubah keadaan mereka, tetap aja di sana susah. Nah, berarti sumbangannya kemana? Lah, ke Hamas, dibeliin rudal, bukan untuk perdamaian itu mah.
untuk perang. Kalau kita nyumbang ke Hamas, berarti nyumbangnya bukan untuk perdamaian, tapi untuk perang. Kalau nyumbang langsung ke rakyatnya, bikin aja sekolah di Palestina dan didik orang-orang itu, dan mereka pasti akan cerdas dan tidak perlu bergantung dari sumbangan, tidak perlu bergantung dari menarik simpatik dan rasa kasihan orang. Itu mah sama saja pengemis, mengemis dari rasa kasihan, dan memang itu sengaja dipelihara. Tapi kenapa coba negara-negara Timur Tengah tidak pernah membantu? Negara kita aja yang suka riweuh, ikut memikirkan. Nah, itulah setan. Setan itu selalu ikut memikirkan dan selalu ikut campur urusan orang lain. Urusan negara lain kok kita ikut campur. Makanya kemarin terjadi perjanjian eh, antara pendeta terus juga pemerintahan Arab dan Dubai. Mulai saat ini mereka membuat suatu perjanjian di mana pemerintah Kristen ataupun Nasrani sama-sama dan di Vatikan Roma, mereka melakukan perjanjian antara Raja Arab, Raja Dubai, dan Paulus ya di Vatikan untuk istilahnya tidak pernah menyangkut pautkan agama dan Tuhan dengan negara. Jadi konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina itu bukan tentang agama, itu tentang konflik wilayah dan negara. Kenapa kita jadi ikut memikirkan, riweuh memikirkan hal itu? Padahal di tetangga kalian juga masih banyak yang nggak makan, yang masih banyak yang butuh pertolongan kalian. Itu butuh pertolongan. Kenapa kita harus memikirkan negara lain? Ya pikirkan dulu yang ada di sekitarmu, keluargamu, tetanggamu, satu kampungmu, satu negaramu. Pikirkan dulu ya itu. Makanya kenapa dunia tidak akan pernah berubah? Karena banyak orang yang ingin mengubah dunia, tapi dia lupa untuk mengubah cara pikirnya. Banyak orang yang ingin berpikir, saya ingin merubah dunia, tapi dia lupa untuk memulai dengan mengubah dirinya. Bagaimana cara mengubah dirinya? Ubahlah pola pikirmu. Jangan selalu ikut campur urusan orang lain. Kopar kapir sama orang lain, nyebut murtad, nyebut nyalahin. Ini yang disebut setonnya, itu adalah daya pikir yang selalu ikut campur urusan orang lain. Jadi perumpamaan GAM dengan TNI ibaratnya kayak Israel dengan Hamas. Bukan berarti saya menyamakan, ini ibaratnya perumpamaan gitu. Jadi istilahnya mereka pengecut, mereka menyerang duluan, tapi ketika diserang balik bersembunyi di balik rakyat. Nah, itu yang kejadian yang sebenarnya terjadi di sana. Saya pun bukan berarti memihak si A atau si B, tapi saya melihat secara dua mata yang terbuka, tidak memihak kepada salah satunya. Lagi pula, kalau mereka yang ribut, kenapa kita yang sewot? Kenapa kita harus ikut memikirkan? Itu kan perebutan lahan. Jangankan di Israel dengan di Palestina, Israel dengan Palestina, perebutan di kampung saja, di rumah saya, dekat rumah dan tetangga saya, kalau ada orang yang beda patok saja, beda patok sawahnya misalnya digeserin patoknya, itu pasti terjadi sengketa dan saling bacok. Cuman sengketa tanah. Jadi ketika kita masih riweuh memikirkan urusan orang lain, memikirkan urusan negara lain, jangan-jangan ini diciptakan dari tanah sengketa nih. kan kalau misalnya sifat pribadi dan perilaku orang itu tergantung unsur tanah yang didiaminya. Kalau misalnya dia dilahirkan dan tumbuh dan hidup di tempat yang subur seperti Indonesia, berarti daya hidup orang-orangnya subur. Ketika ia dilahirkan, ditempatkan di tempat yang gersang seperti di Arab Saudi, makanya watak-wataknya keras dan panas. Makanya watak orang-orang Arab kan keras dan panas. Innal Arabian asadul kufru, dari zaman dulu juga orang-orang Arab itu kufur. Nah, kalau dikatakan nabi, adakah nabi dari Arab? Nggak ada, bro. Nabi dari Arab. Nabi Muhammad bukan orang Arab. Nabi Ibrahim juga bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu pendatang dari genetiknya juga bukan Arab. Itu secara DNA Arya.
yang datang dari India. Nah, Nabi Muhammad juga bukan Arab, walaupun bukan keturunan Ismail. Kalau Ismail kan sebetulnya keturunannya ke Isa. Nah, sementara yang paling banyak Nabi itu lahirnya dari Yahudi. Sulaiman dari Yahudi, Daud Yahudi juga. Ya kan? Banyak nabi lahir dari Yahudi. Itulah kenapa Nabi Musa melindungi Yahudi. Itulah kenapa Nabi Muhammad dulu melindungi Yahudi. Karena Nabi Muhammad dan Nabi Musa tahu bahwa yang akan membawa perkembangan dan perubahan zaman itu adalah orang-orang Yahudi. Kalian juga mungkin tidak akan bisa menonton video saya kalau nggak ada Yahudi. Kalau nggak ada video YouTube ini. Kalian juga nggak mungkin bisa main Facebook kalau nggak ada Yahudi. Nah sekarang kalian membenci Yahudi, menghina Yahudi, tapi menggunakan Facebook. Nah Facebooknya kan yang bikin Yahudi. Anda terus beli pulsa coba. Nah ini apa nggak rugi? Untuk apa? Tuhan menciptakan Yahudi. Nah berarti kalau membenci Yahudi, ya berarti Anda membenci Tuhan. Nah Tuhan menciptakan perbedaan itu supaya kalian akur, bukan untuk saling membenci. Kebencian akan membutakan mata hatimu sehingga pikiranmu hanya terus memikirkan orang lain. Nah, yang disebut godaan setan itu adalah ketika pikiranmu selalu ikut campur. Indonesia ini luas, bro. Indonesia ini luas dan masih banyak orang yang membutuhkan edukasi dan pendidikan. Masih banyak orang yang membutuhkan inspirasi. Kenapa ketika ada orang lain yang menyampaikan suatu inspirasi yang berbeda cara berpikirnya denganmu, kalian kenapa kok sewot? Kenapa kau memikirkan orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain? Nah, kan masih banyak pekerjaan. Daripada Anda memikirkan orang lain, lebih baik Anda fokus pada dirimu sendiri dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan, memberi sumbangan, membuat suatu karya yang bisa mencerdaskan orang-orang Indonesia. Masih banyak lapaknya, bro. Jangan serakah. Tidak bisa ditangani oleh sendiri. Indonesia ini udah kronis, udah jahiliyah akut. Jadi kalau seandainya Anda memiliki ide, memiliki pemikiran yang berbeda juga, jangan lantas menyerang pemikiran orang lain. Jangan lantas Anda memusuhi orang lain hanya karena orang itu berbeda. Terkadang orang dibenci itu seperti saya, bukan karena benar menurut pendapat mereka, tapi karena beda. Jadi karena beda kadang orang itu dibenci. Saya itu beda bukan berarti ingin beda sendiri, tapi ini udah natural dan saya tidak pernah menginginkan untuk menyeragamkan, karena memang perbedaan diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi rahmat dan untuk kalian jadi akur dan memahami perbedaan, bukan malah membenci. Nah, tugas setan itu adalah membenci perbedaan, selalu ingin menyeragamkan dan selalu memihak. Maka pikiran ini selalu aja ingin ikut campur cara berpikir orang. Ketika ada orang yang berpikir beda, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ya nggak perlu begitulah, fokuslah memperbaiki dirimu sendiri. Jangan memikirkan orang lain. Ketika Anda selalu memikirkan orang lain, apalagi memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, memikirkan untuk mencari kesalahan orang lain, berarti hidup Anda sudah dikuasai oleh setan. Karena setan itu memang tugasnya adalah menggoda. Menggoda itu adalah memikirkan. Jadi ketika Anda memikirkan orang lain, memikirkan kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang lain, menguntil-nguntil, berarti setan telah menguasai diri Anda. Tanpa sadar Anda telah tergoda oleh setan. Tanpa sadar Anda telah dirasuki Syaitonia. Karena Syaitonia tidak pernah tenang dan selalu bergejolak hatinya. Maka senantiasalah berserah diri kepada Allah agar jiwa Anda tenang. Serahkan hati, pikiran, dan nafsu kepada Allah supaya jiwa Anda tenang, supaya tidak memikirkan kesalahan orang lain terus. Jadilah orang-orang yang memiliki kedamaian hati dan kedamaian jiwa.
Karena itulah iman yang sesungguhnya. Iman adalah tentram dan damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun.